Ayo, pada jujur. Tadi pagi, apa hal pertama yang kalian sentuh saat bangun tidur? HP kan? Bukan buku, bukan koran, apalagi kitab suci. Begitu mata terbuka, telunjuk kita langsung lincah menari di atas layar. Kita bisa menghabiskan berjam-jam tenggelam dalam dunia digital. Tapi, kenapa tangan yang sama ini mendadak terasa berat dan kaku saat harus memegang satu lembar kertas yang berisi tulisan? Indonesia dianggap sebagai salah satu negara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hari ini Anissa Zahra Salsabila ingin kita berhenti berpura-pura. Kita sering bilang ingin bangsa ini maju, tapi kita sendiri yang membiarkan otak kita tumpul. Kita bicara tentang masa depan, tapi data menunjukkan kita sedang terjebak dalam angka yang sangat memalukan. Dengar ini baik-baik. Hasil studi PISA bukan sekadar angka, itu adalah tamparan. Skor literasi kita anjlok ke angka 359. Kita bukan lagi di posisi aman. Kita sedang berada di dasar jurang global. Data UNESCO bahkan lebih ngeri lagi. Minat baca kita cuma 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 orang yang punya nyali untuk membaca serius. 999 lainnya kemana? Mungkin kita semua sedang tersesat dalam candu konten sampah yang tidak memberi apa-apa selain rasa lelah. Bayangkan, sebuah gedung bertingkat 1.000 hanya ada 1 lampu yang menyala di lantai paling atas. Itulah gambaran literasi kita. 999 lainnya gelap gulita. Jika kita terus begini, jangan heran deh jika 10 atau 20 tahun lagi kita hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri. Meskipun kita punya sumber daya alam yang melimpah, tapi jika sumber daya manusianya rendah literasi, kita hanya akan menjadi buruh di atas tanah yang kita sebut Ibu Pertiwi. Kita bangga disebut macan Asia di media sosial. Kita paling jago adu mulut, paling kencang menghujat di dalam kolom komentar. Tapi begitu ada tulisan panjang yang butuh pemikiran, kita mundur teratur sambil mengetik. Kepanjangan malas baca Sadar tidak, kita sanggup menatap layar 3 jam demi video yang lewat sedetik-sedetik, tapi menyerah dalam 3 menit yang membaca artikel yang bisa mengubah hidup. Dunia tidak digerakkan oleh FYP, tapi dunia dikuasai oleh mereka yang membaca, mereka yang meriset, dan mereka yang punya kedalaman berpikir. Kita merasa pintar karena bisa mengoperasikan semua aplikasi, tapi ada perbedaan besar antara tahu cara pakai dan tahu cara kerja. Tanpa literasi, kita hanya menjadi alat dari algoritma. Kita digerakkan oleh tren, dibancing oleh emosi, dan dipaksa membenci sesuatu yang bahkan tidak kita pahami karena kita malas mencari sumber aslinya. Kita lebih percaya judul berita yang clickbait daripada isi berita yang akurat. Mari kita jujur. Kapan terakhir kamu menyelesaikan satu buku sampai halaman terakhir? Sebulan lalu, setahun lalu, atau saat ditugaskan sama guru di sekolah? Emang ya, rata-rata pada menganggap buku sebagai barang antik yang membosankan. Tapi padahal
Buku adalah mesin waktu. Di dalamnya ada pengalaman orang sukses selama 40 tahun yang diringkas menjadi 200 halaman. Dengan membaca, kamu sedang mencuri. Mencuri apa? Mencuri ilmu mereka hanya dalam beberapa jam. Bayangkan deh betapa ruginya kita jika kesempatan emas itu kita tukar hanya dengan melihat orang yang aneh 15 detik di layar HP. Apa yang akan kalian wariskan pada generasi bawah? Kebiasaan scrolling tak berhenti. Jangan bilang deh ini sudah takdir. Ini adalah alarm peringatan. Lihat sejarah kita. Bangsa ini tidak dibangun oleh orang-orang yang malas berpikir. Bapak Hatta, Bapak Syahrir, dan Bapak Tan Malaka. Mereka adalah penggila buku. Mereka memerdekakan Indonesia bukan cuma dengan teriakan, tapi dengan ledakan ide yang mereka gali dari halaman literatur. Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku menjadi bebas. Beliau tidak punya sinyal internet, tidak punya Google, tapi beliau punya kemauan. Bagaimana dengan kita yang segalanya di genggaman, tapi justru memilih untuk memenjarakan pikiran sendiri dalam konten yang dangkal? Literasi itu bukan soal pamer buku tebal. Itu senjata supaya kamu tidak mudah ditipu hoaks murahan, tidak gampang diadu domba, dan punya harga diri saat berhadapan dengan bangsa lain. Berhenti beralasan deh buku itu mahal atau sulit dicari. Informasi sudah ada di ujung jari. Kita sekarang masalahnya bukan di aksesnya, tapi di kemauannya. Gak perlu mulai dengan satu perpustakaan, cukup 15 menit sehari. Paksa dirimu, mau itu soal bisnis, teknologi, atau hobimu sekalipun. Perubahan besar tidak dimulai dengan langkah raksasa. Mulai dari satu paragraf sebelum tidur. Mulailah dengan berhenti membagikan berita yang belum tentu benar. Jadikan membaca sebagai gaya hidup, bukan beban. Jika hari ini kamu mulai membaca, kamu menyelamatkan masa depanmu sendiri. Mari kita buktikan kalau Indonesia bukan bangsa yang malas. Kita cuma bangsa besar yang terlalu lama tertidur pulas. Bangun, asah otakmu. Saya Anissa Zahra Salsabila. Saya menolak jadi bagian dari angka 0,001% itu. Saya pilih jadi bagian dari perubahan. Ambil bukumu, yuk baca lagi sekarang. Meanwhile,